Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua dan tidak ada firman Tuhan yang biasa-biasa. Ya, semua luar biasa. Amen. Ya, mungkin maksudnya sering kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Saya ingin semua membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ya. Ulangan 11 ayat 1. 1, 2, 3. Ya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Amin. Ada 3 kata atau 3 poin yang penting di sini Tuhan terkasih. Dikatakan ada kalimat harus. Yang kedua setia. Yang ketiga senantiasa. Jadi haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Saya kira saudara kasih firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Inilah yang menjadi tuntutan Tuhan, ya, permintaan Tuhan kepada saya dan saudara sebagai umat Tuhan, ya, sebagai umat Tuhan. Saudara kasih nama Yesus, kitab Ulangan ini saudara kasih adalah salah satu kitab Musa, ya, di mana kitab Musa itu ada 5, ya, seringkali disebutkan 5 kitab Musa, mulai dari Kejadian, Keluaran sampai Ulangan ada 5, ya. Yang terakhir adalah kitab Ulangan. Yang seringkali disebut juga kitab Pentateuk namanya, ya. Puji Tuhan. Adanya kitab Ulangan saudara kasih itu yang jelas firman yang diulang, ya. Firman yang diulang oleh hambanya Musa untuk disampaikan kembali kepada umat Tuhan. Ada amin? Firman yang diulang. Jadi sebelumnya sudah didengar. Sebelumnya sudah umat Israel sudah mendengar, tapi dalam kitab Ulangan ditulis ulang lagi oleh Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Saudara, kenapa Tuhan atau kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk menulis kitab Ulangan ini? Yang pertama saudara kasih supaya umat Israel itu tidak gampang lupa. Ada amin? Tidak gampang lupa. Yang kedua, supaya mereka bisa mengerti dengan benar apa sebenarnya maksud Tuhan. Sebab kalau perintah hanya satu kali dengar, kalau disuruh perintah, saya punya anak namanya Didi, belakang ini. Oh iya Pak, Pak bilang iya, tapi datang lagi, apa ya Pak? Ini. Karena belum mengerti perintah itu dengan benar. Jadi sebabnya harus ada kitab ulangan, diulang kembali oleh hambanya Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara kasih dengan Yesus, khusus pasal 11 ini kita menemukan di sana, saudaraku, ada beberapa kali Musa menuliskan haruslah. Ya, coba baca ayat yang ke-8. Tolong Pak. Ada 8? Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. 9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Puji Tuhan, terima kasih. Itu salah satunya. Baru nanti ayat yang ke-19, ayat yang ke-32. Saudara terkasih, puji Tuhan. Jadi tema firman Tuhan kali ini saudara terkasih adalah mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi. Tujuan Tuhan menuliskan firman Tuhan di dalam hambanya Musa
supaya orang Israel itu menjadi kehidupan yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dikatakan tadi, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, harus. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Harus mutlak. Umat Tuhan harus mengasihi Tuhan. Ada amin? Terkecuali dia bukan umat Tuhan. Kalau bukan umat Tuhan nggak penting, nggak perlu mengasihi Tuhan. Tapi namanya umat Tuhan harus mengasihi Tuhan. Harus. Ya. Puji Tuhan. Tak boleh terlalu lagi harus itu kata Tuhan. Kata harus itu harus. Wajib. Dikatakan dari ayat yang 9, ya, ada banyak berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan, supaya lanjut umurmu. Kalau saudara boleh beri sekitar ulangan, supaya baik keadaanmu, supaya diberkati Tuhan roti makanan dan sebagainya. Ya, puji Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Ulangan pasal 4 sampai pasal 30 sampai kasih itu semua berisi nasihat Musa kepada orang Israel untuk mereka kerjakan. Ya, di antaranya ini dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan. Kenapa saudara kasih? Dijawab ayat 7. Baca ayat 7. Ayat yang 7. Kenapa umat Israel harus mengasihi Tuhan? Demikian firman Tuhan. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ya. Sekali lagi Pak. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Puji Tuhan. Namanya umat Tuhan berarti orang-orang yang sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus. Ada amin? Kita ini umat Tuhan. Berarti Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang besar dalam diri kita. Maka kita sudah melihat pekerjaan Tuhan. Kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Maka kita harus mengasihi Tuhan. Dikatakan sebab matamu sendiri telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Khususnya orang Israel pada waktu itu banyak mujizat Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan kepada orang Israel. Seharusnya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu yang sudah mereka terima, itu membawa mereka lebih lagi mengasihi Tuhan. Ada amin? Jadi kehidupan kita seharusnya berkat Tuhan yang kita terima itu membawa kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita sehat, kita kuat, kita diberkati Tuhan, kita bisa makan, kita punya rumah, kita punya keluarga yang diberkati Tuhan. Itu membawa kita untuk mengasihi Tuhan. Harus mendorong kita untuk mengasihi. Ini saudara kasih nama Yesus. Yang kedua ada setia melakukan kewajiban. Setia. Orang yang mengasihi Tuhan itu hidupnya ditandai dengan kesetiaan. Ada amin? Dalam Amsal dikatakan banyak orang menyebut dirinya baik. Ada banyak kawan-kawan mengatakan kamu itu baik. Saya baik katanya. Tapi Tuhan mengatakan orang yang setia, siapa yang menemukannya? Dengan kata lain, langkah orang setia ini sulit menemukannya. Sulit. Tapi sekalipun sulit ini menjadi tuntutan Tuhan bagi saya dan saudara. Ada amin? Ketika kita mengasihi Tuhan, harus setia mengasihi Tuhan. Jangan kendor, jangan berubah-ubah, jangan tidak setia, jangan mengkhianati Tuhan. Itu maksudnya setia. Jangan mundur. Puji Tuhan. Itu artinya setia. Jadi saya mengasihi Tuhan. Tuhan minta nggak hanya cukup mengasihi Tuhan. Yang kedua harus setia. Yang ketiga senantiasa tidak pernah putus, tidak berkeputusan sampai seumur hidup kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan sampai seumur, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai napas kita berhenti.
Inilah orang yang mengasihi. Ada amin? Jadi mengasihi Tuhan harus, yang kedua setia, yang ketiga senantiasa, tidak berubah, tidak kendor. Ya, tidak berubah, kasihnya tidak berubah, kerajinannya tidak berubah, kesetiaannya tidak berubah. Selalu berkelanjutan, selalu terus berkembang. Ini yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Saudara kasih nama Yesus, ini adalah tema yang sudah menjadi belajar untuk kami praktekkan, saudara kasih. Ya, bagaimana sih mengasihi Tuhan? Sebenarnya mengatakan mengasihi itu gampang ya. Mulut kita gampang. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi dengan prakteknya, Tuhan mengatakan untuk menemukan orang setia itu sulit. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi orang setia. Ada amin. Kasihi Tuhan dengan kesetiaan dan tidak pernah putus. Itu maksud Tuhan, itu kerinduan Tuhan bagi kita. Dan itu waktu itu disampaikan oleh Musa kepada jemaah kepada orang Israel. Sekarang untuk kita, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan kita dengan kesetiaan dan tidak pernah putus. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Ini saudara terkasih. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 8 itu ayat 19. Bacakan. Ulangan 8 ayat 19. Ya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, Ya. beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Iya, ini peringatan Tuhan. Perhatikan ya. Bagi yang sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus, bahkan kehidupan yang sudah menjadi umat Tuhan, tapi di tengah jalan dia berubah setia. Tuhan katakan hati-hati. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, lupa akan Tuhan, berubah setia kepada Tuhan, justru mengikuti Allah lain, maka yang dijumpai bukan berkat, tapi kutuk. Puji Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan itu orangnya, pribadi Tuhan itu saudara kasih, pribadi Tuhan itu pribadi Tuhan itu dalam firman itu simpel sebenarnya. Kamu mengasihi Tuhan, aku berkati engkau. Tapi kalau kau bermain-main, ya, inilah upahnya. Kan begitu. Penonton mengatakan di dalam Galatia, janganlah sesat. Janganlah kamu sesat. Allah itu tidak bisa dipermainkan. Amin. Tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu kasih Tuhan, itu sudah pasti itu. Kalau kita menabur selama hidup kita mengasihi Tuhan, pasti kita menerima berkat yang dari Tuhan tentunya. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Ada amin. Kita kasih Tuhan dulu. Jauhkanlah melupakan Tuhan. Setialah sama Tuhan senantiasa. Puji nama. Puji Tuhan. Kita masuk poin yang kedua, saudara. Ya, tadi itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, saudara kasih, kita lanjut, dikaitkan dengan beberapa pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab. Nah, ini kita masuk yang poin kedua. Ya, jadi mengasihi Tuhan kita kaitkan dengan beberapa pahlawan iman yang ada tertulis dalam Alkitab. Mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Bagaimana sebenarnya orang yang mengasihi Tuhan itu, saudara terkasih, ya, menurut beberapa pengalaman dari pahlawan iman ini, ya. Ibrani 11 ayat yang keempat. Tolong baca.
Begitu. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, Dengan cara itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman yang masih berbicara sesudah ia mati. iya, betul. Yang pertama adalah Habel. Begitu, silakan dulu. Terima kasih Pak. Yang pertama Habel. Habel ini kita tahu dengan pasti dan yakin bahwa dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Ada amin? Seorang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di sini, dengan iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi yang pertama saudara kasih, orang yang mengasihi Tuhan dalam konteks pribadi Habel ini saudara kasih, dia tahu mempersembahkan korban yang lebih baik. Ada amin? Orang yang mengasihi Tuhan, kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya tahu ketika saya mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka saya tahu mempersembahkan korban yang lebih baik. Kata firman Tuhan sini lebih baik, bukan hanya sekedar baik, lebih baik. Bahkan dikatakan lagi di bawahnya berkenan. Tuhan berkenan. Ya. Puji Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan di sini bahwa Habel itu orang benar. Ya. Dia benar. Persembahan Kain, teman-teman. Saya percaya saudara sudah tahu sedikit ceritanya ini. Persembahan Kain, saudara kasih, bukan tidak baik. Jadi persembahan itu bukan masalah nilai. Kain itu seorang petani, kata firman Tuhan, dia mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Sebenarnya itu baik. Kain mempersembahkan sebagian hasil pekerjaannya, hasil tanah yang dikerjakannya, dipersembahkan. Itu bagus. Puji Tuhan. Tapi kenapa korban Kain tidak diterima oleh Tuhan? Kita baca sampai kasih di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan Ya. yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Iya, ditulis oleh Injil Yohanes di sini, surat Yohanes di sini terkasih bahwa Kain itu perbuatannya jahat. Terima kasih Pak. Kain itu perbuatannya jahat, tetapi Habel itu benar. Segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya Habel itu benar. Ini sudah terkasih. Jadi apa yang menjadi masalah? Kenapa korban Kain tidak diindahkan Tuhan? Karena memang karakter sehari-hari dari Kain ini jahat. Karakter sehari-hari. Jadi kalau kita mempersembahkan korban dengan karakter yang jahat, pasti Tuhan tidak berkenan. Apa yang membuktikan Kain ini jahat? Yang pertama, dia dikatakan dalam Kejadian pasal berapa itu, pasal yang ke-6 itu, pasal yang ke-4, Kain itu gampang marah. Coba baca Kejadian pasal 4 supaya jangan salah-salah pula. Kejadian pasal 4 ini keseharian dari Kain. Kenapa Tuhan katakan segala perbuatannya jahat? Kejadian pasal 4 ayat yang ke ayat yang pertama.
Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lompat ke ayat yang ke 7, 6, ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Ya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Terus lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini keseharian dari Kain ini, saudara kasih. Kenapa mengatakan bahwa dia itu segala perbuatannya jahat? Karena dia orangnya gampang meledak-ledak, gampang marah. Iya kan? Apa sih sebenarnya dasar Kain marah sama si Habil? Habil itu adiknya. Harusnya kalau orang yang berpikir berpikir lebih luas, berpikir yang positif, harusnya senang dong. Oh puji Tuhan, adikku naik, kan gitu kan? Adikku mendapat pengakuan dari Tuhan. Ini yang berperan berpikir positif. Tapi kalau dia berpikir negatif seperti si Kain ini, dia tidak suka orang lain diberkati. Ini hati-hati, dibuang dalam nama Yesus. Amin. Jangan seperti Kain. Firman Tuhan mengatakan kesehariannya perbuatannya semua jahat. Dimulai dari pikiran. Jangan pikiran kita menjadi jahat. Ada amin. Jangan jahat. Berpikirlah positif. Dikit negatif. Orang bersaksi ditanggapi negatif. Orang berkati ditanggapi negatif. Artinya apa dong? Oh puji Tuhan saya itu bersuka cita. Itu benar. Makanya katakan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Ada amin? Jangan pula orang terberkati kita malah muka murung. Apa kemana gitu? Jangan. Bukannya kita kerana Tuhan. Kayak ini jahat. Itu ada kandungnya. Ada kandungnya diberkati. Tapi dia malah marah dia. Jadi hati-hati dengan orang yang marah-marah ini. Amin. Kurangi marah-marah. Orang bapak-bapak kurangi marah-marah. Amin. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal, orang yang lekas marah itu orang bodoh. Orang yang lekas marah, dikit-dikit marah itu orang bodoh. Jangan macam marah. Dengar dulu bagus, ya, baru tanggapi. Macam belum mendengar bagus apa tujuannya? Dengar dulu bagus. Wanita, jangan marah. Jadi dimulai dari pikiran sampai ke mulut marah-marah. Itu karakter Kain. Jadi kalau ada sifat ini harus dibuang dalam nama Yesus. Ada amin. Buang ya. Buang. Tapi bukan artinya semua marah itu negatif. Ada marah yang positif. Ada amin. Marah positif. Marah pada waktunya. Yesus aja pernah marah kok. Tapi bukan artinya Yesus tukang marah. Enggak ya. Yesus pernah marah. Ketika dia melihat sudah tidak karuan lagi rumah Tuhan, Yesus marah. Sama anak boleh marah. Kalau sudah keterlaluan, bahkan dia bilang harus pakai libas-libas bahasa sehari-hari. Tapi jangan tiap hari dilibasi. Seringkali kita teman-teman aja kok dilibas, tidak salah libas. Jangan. Ada waktunya, lihat dulu. Tuhan aja gitu. Ya. Ada 4 sarana kuncian Tuhan bagi gereja Tuhan. Yang terakhir itu ajaran. Ada amin. Jadi kalau umat Tuhan tidak mau lagi disucikan, maka yang terakhir Tuhan akan mengajar. Itu langkah terakhir. Ajaran itu langkah terakhir. Kalau bilang kamu harus mengasihi Tuhan, tapi tetap tidak berubah, langsung datang ajaran. Iya kan? Tuhan itu dia mengajar. Ada 4 sarana. Pertama, darah Yesus. Yang kedua, firman Tuhan. Yang ketiga, kalau terkasih pengharapan akan kedatangan Yesus itu menuju. Baru yang terakhir, diajar. Dan
itu sarana yang terakhir. Ada yang mengerti ya? Jadi mendidik anak jangan dikit-dikit langsung hajar. Nah, bukan karakter anak. Ya, puji Tuhan. Ini saudara kasih. Jadi keseharian ini memang orangnya jahat. Yang kedua itu dosa dari Kain itu berkembang, saudara kasih. Dia berkembang, marah-marah. Yang kedua berbohong. Ya, berbohong. Ketika ditanya Tuhan di mana dia, Tuhan nggak tahu. Berbohong. Di mana dia, Tuhan nggak tahu. Dia berbohong, saudara kasih. Coba bacakan ayatnya itu di dalam. Ya, bacakan. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikku itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Terima kasih. Jadi tadi marah-marah. Yang kedua, jadi kalau yang marah-marah tidak langsung disucikan, saudara kasih akan berkembang. Dosa itu yang akan berkembang menjadi orang yang suka dusta. Firman Tuhan mengatakan di kota Yerusalem baru tidak ada pendusta. Ada amin. Jangan harap masuk kota Yerusalem baru kalau masih suka berdusta. Di Yerusalem baru itu tidak ada dusta. Nah ini Tuhan. Jadi buang dosa marah-marah, buang dosa dusta. Tapi kalau ini tidak dibuang, maka akan berlanjut lagi menjadi membunuh. Saudara kasih. Itu kan. Kita lihat habis. Ya, kita lihat habis. Ya, saya tidak usah memperpanjang soal membunuh. Teman-teman kan orang yang membunuh itu adalah bahkan yang jadi iblis kata teman-teman. Tapi kita masuk ke sana, kita fokus dulu kepada Habel ini. Habel ini persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Kenapa saudara kasih? Karena dia mempersembahkan lebih baik, korban yang lebih baik. Ya, korban yang lebih baik dikatakan di sana. Coba bacakan Pak pasal 4 itu. Pasal 4 itu ayat yang ke-4. Bacakan dengan cepat. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing korbannya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan menindakkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya, Tuhan, terima kasih. Habel mempersembahkan korban anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dengan kata lain sudah kasih, ketika dia pekerjaan habis seorang gembala kambing domba, ketika dia mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka dia butuh proses. Kenapa butuh proses? Karena dia harus memilih dengan tepat mana domba yang harus dikorbankan. Jadi nggak salah-salah. Pertama dia harus mencari yang sulung. Yang kedua yang berlemak-lemak, yang gemuk segar. Yang ketiga memang tidak ditulis di sini, tapi kita melanjut kepada pengorbanan orang Israel. Saudara kasih, tidak bercacat. Dengan kata lain, tidak asal-asalan. Habel harus memeriksa satu persatu domba yang akan dikorbankan. Oh bukan, ini bukan. Enggak ada, jadi tak bisa diambil. Itu membuktikan apa? Hatinya betul-betul sepenuh bulat untuk mempersembahkan yang terbaik kepada orang yang mengasihi Tuhan. Dia tahu mempersembahkan persembahan yang lebih baik itu tadi. Ada persiapan, ada kelihatan dari kesungguhannya, kelihatan dari geraknya. Ada amin. Orang yang mengasihi Tuhan itu kelihatan, bisa dilihat. Kalau sempat, contohnya seperti saya tadi datang. Dibilang di Pak Gembala jam 10 masuk ke aplikasinya. Tapi saya datang jam 10, jam 5. Nah ini udah dosa berat itu, salah.
Jadi butuh persiapan. Ketika kita mau beribadah sama Tuhan, kita butuh persiapan. Hati kita, ibadah dari hati kita, jiwa kita, tubuh kita, semua kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi yang pertama saya kasih, orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu mempersembahkan korban yang lebih baik. Contohnya misal, dia tidak asal-asalan dalam berkorban besar. Puji Tuhan. Ini dalam perjanjian lama. Sekarang kita masuk dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru apa yang Tuhan minta? Dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 1. Tolong baca apa? Ini untuk kita sekarang, gereja Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara. Ya, karena itu saudara-saudara, terus demi kemurahan Allah. Ya, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, ya, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada ya, Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi korban Habil yang dikatakan oleh Ibrani tadi, korban yang lebih baik itu, saudara kasih, itu korbannya hampir sempurna. Ya, dikatakan teman-teman dalam Roma pasal 12 ini, orang yang mengasihi Tuhan, saudara kasih, saya simpelkan saja bahwa yang pertama dia tahu yang baik. Amin. Anak Tuhan harus tahu yang baik. Amin. Tahu yang baik dulu. Yang kedua, tahu yang berkenan. Harus tahu yang berkenan. Tahu yang baik, tahu yang berkenan. Sampai yang ketiga, tahu yang sempurna. Inilah kehendak Allah. Tahu yang baik. Kain, tahu yang baik. Buktinya dia mempersembahkan korban. Iya kan? Kain itu tahu yang baik. Mempersembahkan korban. Tapi masalahnya Kain tidak tahu apa yang berkenan. Tuhan rindu kepada saudara-saudara. Kita jangan